Shalom, selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feran Sintia Siahaya dari Sarjana Terapan Kebidanan, saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang kasus malpraktik bidan Zainab yang divonis 4 tahun penjara. Di dalam kasus ini ada beberapa materi yang saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu jenis pelanggaran yang terjadi. Yang kedua, jenis kode etik yang dilanggar. Yang ketiga, jenis aturan hukum Undang-Undang Permenkes apa yang dilanggar oleh bidan Zainab. Yang terakhir, jelaskan apa yang harus dilakukan oleh seorang bidan agar tidak terjadi kasus pelanggaran tersebut, kaitkan dengan konsep etika dan hukum kesehatan. Baik, saya akan langsung masuk di kasus. Kasus malpraktik bidan Zainab. Kasus Zainab atau ZN adalah seorang bidan yang lahir di Prabu Mulin 28 Januari 1979. Ia adalah seorang bidan sekaligus merangkap sebagai lurah. Ia ditangkap karena melakukan malpraktik kepada seorang pasien yang berinisial R. Sebelumnya, R mengeluh sakit mah dan dibawa berobat di ZN pada November 2023. ZN menyarankan agar R dirawat selama 1 minggu tanpa tindakan pengecekan laboratorium atau CT scan. Selama dirawat, ZN sering menyuntikkan obat-obatan kepada R tanpa sepengetahuan keluarga pasien. ZN menyebutkan bahwa ia menyuntikkan obat-obat yang aman dan yang sudah dianjurkan dokter. Alhasil, selama dirawat oleh ZN, R bukannya bertambah baik, melainkan bertambah buruk. Maka, keluarga pasien memutuskan untuk menghentikan pengobatan setelah pasien berobat mandiri di rumah sakit. Ternyata, ginjal pasien yang sebelumnya sehat mengalami pembengkakan dan divonis harus cuci darah. Setelah pasien melakukan cuci darah sebanyak 6 kali, pasien meninggal dunia pada 22 Januari 2024. Setelah R meninggal, baru terungkap bahwa terdakwa sejak buka praktik, surat tanda registrasi bidan sudah habis masa, berlakunya sejak 28 bulan 1 2017. Bahkan untuk surat izin bidan telah kadaluarsa pada tanggal 26 bulan 7 2010. Setelah itu, ZN ditangkap dan dijatuhi hukuman pidana selama 4 tahun oleh hakim. Itu adalah kasus dari bidan Zainab. Selanjutnya, kita masuk pada jenis-jenis pelanggaran yang terjadi atau yang dilakukan oleh bidan Zainab. Pelanggaran yang pertama, pelanggaran administratif. Ada 2 poin yang membahas tentang ini. Yang pertama, praktik kebidanan dengan STR atau surat tanda registrasi yang sudah habis masa sejak 2017. Yang kedua, tidak memiliki surat izin praktik bidan atau SIPB yang sudah kadaluarsa sejak 2010. Poin yang kedua membahas tentang pelanggaran kode etik kebidanan. Ada 2 poin yang membahas tentang ini. Yang pertama, tidak menghormati hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai tindakan medis atau menyuntikkan obat-obatan tanpa sepengetahuan keluarga pasien. Yang ketiga, poin yang ketiga, pelanggaran hukum kesehatan. Ada 3 poin yang membahas tentang ini. Yang pertama, diduga melakukan malpraktik medis karena pemberian obat-obatan tanpa indikasi jelas dan tanpa kewenangan. Yang kedua, mengakibatkan cedera berat pada pasien atau kerusakan ginjal hingga akhirnya meninggal dunia. Poin yang terakhir, hal ini masuk ranah pidana kesehatan dan pidana hukum karena menyebabkan kematian akibat kelalaian atau penyalahgunaan profesi. Ini artinya kita bisa menarik kesimpulan dari ini semua, yaitu artinya ZN melakukan malpraktik secara ilegal dan melanggar regulasi tenaga kesehatan. Baik, saya lanjut, yaitu pada jenis-jenis kode etik yang dilanggar oleh ZN. Ada 4 poin yang membahas tentang ini. Poin yang pertama, prinsip menghormati hak pasien atau otonomi pasien. Kode etik bidan mewajibkan bidan memberikan informasi yang jujur, jelas, dan lengkap sebelum melakukan tindakan. ZN menyuntikkan obat tanpa sepengetahuan keluarga pasien itu melanggar hak dan keluarga pasien untuk tahu serta memberikan persetujuan. Dan itu sudah melanggar hak kode etik yang dilanggar. Poin yang kedua, prinsip non-malevolence atau tidak merugikan pasien. Bidan harus mengutamakan keselamatan pasien dan tidak melakukan tindakan yang berisiko merugikan. CN memberikan perawatan tanpa pemeriksaan laboratorium atau penunjang sehingga tindakannya justru membahayakan pasien. Yang ketiga,
Prinsip benefits atau berbuat baik untuk pasien. Setiap tindakan bidan harus bertujuan untuk kepentingan terbaik pasien. Tindakan ZN menyebabkan ginjal pasien rusak hingga harus mencuci darah sebanyak 6 kali hingga akhirnya pasien meninggal dunia. Yang terakhir, prinsip kejujuran integrasi profesi. Kode etik mengatur agar bidan tidak melakukan praktik di luar kewenangan serta jujur mengenai status legalitas praktiknya. ZN tetap membuka praktik meskipun STR yang sudah habis sejak 2017 dan SIPB kadaluarsa sejak 2010. Ini adalah bentuk ketidakjujuran atau profesionalisme ZN sendiri. Itu adalah jenis-jenis kode etik yang dilanggar oleh bidan ZN. Kita lanjut pada jenis aturan hukum undang-undang yang dilanggar oleh ZN. Yang pertama, ada 3 poin yang membahas tentang ini. Yang pertama, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Pasal 75 ayat 1, setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik harus memiliki izin. Poin yang kedua, Pasal 190, setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan praktik pelayanan kesehatan tanpa izin dipidana penjara dan denda. ZN melanggar karena praktik meskipun SIPB-nya kadaluarsa sejak 2010 dan STR-nya sudah tidak berlaku sejak 2017. Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014. Yang pertama, Pasal 36 ayat 1, tenaga kesehatan wajib memiliki STR yang berlaku. Pasal yang kedua, Pasal 84, tenaga kesehatan yang praktik tanpa STR dapat dikenakan sanksi pidana. ZN terbukti praktik ilegal karena STR sudah habis. Yang sudah disebutkan di sini, yaitu tenaga kesehatan yang praktik tanpa STR dapat dikenakan sanksi pidana, dan sedangkan ZN tidak memiliki STR karena STR-nya sudah tidak berlaku lagi sejak 2017. Yang terakhir yaitu KUHP atau Kitab Undang-Undang Pidana. Hukum pidana, maaf. Ada satu pasal yang tertulis di sini yaitu pasal 359 KUHP. Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. Ya, di sini ZN menyebabkan pasien mengalami kerusakan ginjal sebelumnya akhirnya meninggal. Ya, yang terakhir ini ZN ini menyebabkan pasien itu meninggal dengan menyuntikkan obat dan akhirnya pasien harus mencuci darah sebanyak 6 kali sebelum meninggal. Itu sangat merugikan. Kita lanjut pada apa yang harusnya dilakukan bidan agar tidak terjadi kasus seperti kasus bidan ZN. Yang pertama, taat administrasi dan legalitas. Ada 2 poin yang membahas tentang ini. Yang pertama, memiliki STR, surat tanda registrasi yang berlaku sesuai ketentuan. Yang kedua, memiliki SIPB atau surat izin praktik bidan sebelum membuka praktik. Jadi pastikan seorang bidan sebelum melakukan praktik harus memiliki 2 hal ini. Harus memiliki 2 hal ini. Poin yang kedua yaitu menjaga kompetensi dan profesionalisme, selalu update ilmu dan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan, seminar, workshop. Jadi setiap bidan itu harus bukan hanya habis sekolah langsung dia tidak mengembangkan dia punya ilmu lagi. Tidak, bidan harus setiap tahun, setiap bulan harus mengembangkan ilmu, harus mengupdate ilmu. Poin yang kedua yaitu bekerja sesuai wewenang dan kompetensi bidan. Tidak melakukan tindakan medis di luar kapasitas. Jadi bidan itu harus melakukan pekerjaan atau praktik harus sesuai dengan SOP. Poin yang ketiga, menghormati hak pasien atau informed consent. Ada 2 poin yang membahas tentang ini. Yang poin yang pertama, setiap tindakan medis harus dilakukan dengan persetujuan pasien atau keluarga setelah diberikan penjelasan lengkap. Jadi bidan sebelum melakukan tindakan, memberikan obat, itu harus mengonfirmasi dengan keluarga pasien atau dengan pasien. Obat apa yang akan diberikan, suntikan apa yang harus diberikan kepada pasien. Selanjutnya, yang kedua, memberikan informasi yang jujur, jelas, dan terbuka tentang kondisi pasien, tindakan yang harus dilakukan, serta resiko yang mungkin terjadi. Bidan harus memberikan informasi yang jujur. Informasi apa yang jujur? Informasi yang sejelas-jelasnya, tidak usah diperpanjang, dijelaskan secara panjang, tetapi dijelaskan secara singkat. Tetapi
jelas, harus singkat, padat, dan jelas. Agar keluarga dapat mengerti, pasien dapat mengerti apa risiko yang akan terjadi, apa tindakan yang selanjutnya akan terjadi kepada pasien, atau tindakan apa yang dilakukan oleh seorang bidan. Poin yang keempat yaitu mengutamakan keselamatan pasien atau patient safety. Ada 2 poin yang membahas tentang ini. Yang pertama, tidak sembarangan memberikan obat atau apalagi menyuntikkan tanpa dasar. Pasien, bidan harus memastikan obat apa yang harus disuntikan kepada pasien. Jadi tidak semena-mena, oh obat ini harus disuntikan, langsung main suntik. Tidak. Bidan harus mengonfirmasi, harus tahu obat apa yang harus diberikan kepada pasien jika mengalami penyakit-penyakit yang harus menggunakan obat atau suntik-suntikan. Poin yang kedua, menyimpan catatan medis pasien dengan baik untuk dokumentasi dan evaluasi perawatan. Jadi, bidan harus mempunyai catatan medis pasien untuk ketika di rumah sakit, ketika melakukan rujukan, mungkin dari rumah sakit menanyakan, tak catatan medis apa sebelum dirawat ke rumah sakit ini ada tindakan yang dilakukan oleh seorang bidan. Nah, catatan medis itu tuh dibutuhkan untuk kasih tahu bahwa sebelumnya bidan telah memberikan ini kepada pasien agar di rumah sakit mereka mengerti dan mereka melakukan tindakan sesuai dengan apa yang sudah bidan kasih awal. Yang terakhir yaitu kolaborasi dan rujukan. Bila pasien mengalami gejala berat atau memburuk, bidan harus merujuk pasien ke fasilitas kesehatan lebih tinggi, rumah sakit, dokter, atau spesialis. Jadi pada saat keadaan-keadaan darurat, bidan harus langsung rujuk, tidak usah menunggu-nunggu lama, tapi langsung rujuk. Jadi langsung rujuk saja ke RS, rumah sakit terdekat, rumah sakit atau dokter, harus menjalin kolaborasi dan rujukan. Harus menjalin kolaborasi yang kuat dengan nakes-nakes yang lain. Jadi tidak hanya bidan sendiri yang bekerja. Jadi kita harus kolaborasi dengan dokter atau spesialis yang lain. Baik. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan, Bidan Zainab dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara karena terbukti bersalah atas tuduhan malpraktik yang mengakibatkan kematian pada pasien. Ini menggambarkan pentingnya standar praktik kesehatan yang baik. Proses hukum yang dijalani menunjukkan bahwa tindakan malpraktik tidak ditoleran, maka diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi tenaga kesehatan khususnya kebidanan untuk selalu mematuhi prosedur etika dalam praktik dan selalu menjunjung tinggi taat pada undang-undang yang berlaku dan selalu bertanggung jawab dengan segala sesuatu. Baik, itu adalah penjelasan saya tentang malpraktik Bidan Zainab yang dijatuhi hukuman penjara 4 tahun. Jika ada salah baca atau salah penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.